Teman-teman, halo semuanya. Seperti biasa kami berada di kantor perusahaan Aeronova dan hari ini kita akan berbincang dengan pendiri sekaligus penggagas platform crowd investing Solar Group dan juga pendiri proyek-proyek seperti Do You Know Motors, New Generation Airships, dan itu masih jauh dari satu-satunya proyekmu. Namun hari ini saya ingin membahas secara khusus tentang proyek-proyek tersebut. Sergei, halo, terima kasih sudah bersedia untuk podcast ini. Pagi hari dimulai bukan dengan kopi tapi dengan podcast. Ya, benar sekali. Mari kita mulai. Mungkin kamu bisa berbagi sedikit tentang perjalananmu, bagaimana awalnya muncul ide untuk membuat platform investasi seperti Solar Group, dari mana semuanya bermula. Baiklah, kalau begitu, kalau tentang Solar Group ini tentang ide dasarnya. Bisa dibilang ide untuk mengumpulkan banyak orang agar bisa berinvestasi secara kolektif dalam proyek-proyek besar yang menjanjikan mungkin sudah muncul sejak lama sekali, bahkan bisa dibilang sejak masa kecil saya sendiri. Ingat kan, waktu kita masih kecil sering ada pembicaraan tentang perusahaan-perusahaan besar yang membagikan sesuatu kepada orang-orang dan sebagainya. Saat itu saya merasakan yang namanya FOMO. Kenapa bisa begitu? Saya hidup bukan di zaman ketika perusahaan-perusahaan besar dan raksasa didirikan, di mana saya setidaknya bisa menjadi pemegang saham minoritas atau bahkan pemiliknya. Tapi waktu itu sudah benar-benar berlalu dan mungkin itulah pikiran pertama saya yang terlintas di benak saya saat itu. Lalu saya terus mengamati, melihat banyak sekali kisah sukses perusahaan-perusahaan besar yang lagi-lagi saya tidak tahu saat mereka didirikan dan sama sekali tidak terlibat. Dan tentu saja semua orang tertarik dengan kehidupan sebagai pemegang saham, kehidupan sebagai rentier, di mana kamu hidup bukan hanya dari uang yang kamu hasilkan sendiri, tapi dari uang yang telah kamu investasikan. Dan kamu menerima dividen yang menguntungkan dari aktivitas sebuah perusahaan besar yang bagus dan serius yang terus berkembang. Jadi pemikiran itu sudah ada sejak lama, hanya saja dulu belum ada instrumennya. Dan justru idenya atau lebih tepatnya masalahnya adalah bahwa investor biasa itu biasanya seseorang dengan jumlah uang yang cukup besar, dengan modal yang besar. Saya sendiri sebagai seorang individu, lingkungan di sekitar saya, dan menurut pandangan serta pengamatan saya, sebagian besar orang adalah individu-individu biasa yang pada umumnya tidak memiliki modal finansial yang besar. Orang-orang seperti itu tidak menarik bagi perusahaan dari sudut pandang investor, jadi tidak ada yang menawarkan mereka untuk menjadi investor. Dan sebelumnya, misalnya mengumpulkan 1 juta orang atau 100.000 orang dengan modal kecil mereka dan membentuk modal besar tanpa internet, tanpa teknologi modern, itu tidak mungkin dilakukan. Dan di persimpangan inilah muncul keinginan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang besar dan signifikan. Dalam kondisi ketika alat-alat ini sudah ada, maka muncul ide, ya, bagaimana jika kita mengumpulkan orang-orang biasa tapi dalam jumlah besar dengan jumlah uang yang kecil. Karena misalnya sebuah perusahaan membutuhkan investasi $1 juta, $1 juta investasi itu bisa berasal dari satu investor dengan $1 juta, atau bisa juga dari 10 investor masing-masing $100.000. Lalu bagaimana jika seseorang hanya punya $1.000? Artinya orang-orang ini sebelumnya dikecualikan dari kehidupan investasi. Tidak ada yang bisa membayangkan dirinya dengan penghasilan 100.000 rubel bisa menjadi seorang investor dalam sebuah proyek besar dan berskala besar. Ya mungkin saja itu adalah sebuah kedai kopi, bengkel ban, atau sesuatu yang kecil lainnya. Namun menjadi investor di sebuah organisasi besar dengan jumlah uang tersebut hampir tidak mungkin. Padahal $1 juta yang sama bisa didapatkan dari 1.000 orang yang masing-masing menyumbang $1.000. Jadi intinya infrastruktur perlu diorganisir karena ini merupakan aktivitas operasional besar meliputi informasi, presentasi, pencatatan, interaksi dengan orang-orang, pelaporan. Oleh karena itu dengan teknologi modern dan internet, hal ini secara fisik menjadi mungkin dilakukan karena sebelumnya secara fisik hal itu tidak mungkin. Dan pada tahun 2013 kami mulai untuk pertama kalinya secara aktif menyebarkan dan menguji ide inovatif ini di berbagai kalangan. Dan orang-orang merespons secara positif. Artinya orang-orang secara eksplisit mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan memiliki potensi besar. Tidak pernah ada yang menawarkan kepada mereka untuk membeli sebagian kepemilikan di bisnis besar yang sangat berpotensi menguntungkan dengan jumlah uang yang relatif kecil yang nantinya bisa membuat hidup mereka menjadi jauh lebih baik. Itu adalah akhir tahun 2013 yang penting. Saat itu kami mulai mendanai satu
proyek besar yang ambisius. Kami adalah yang pertama di Rusia yang secara resmi memperkenalkan istilah crowd investing, meresmikan konsep ini, dan kemudian mulai secara aktif menjalankannya. Waktu itu saya melakukannya untuk sebuah perusahaan tertentu. Dan setelah beberapa waktu saya menyadari bahwa perlu membuat sebuah platform di mana siapapun bisa mendaftar, baik dari sisi perusahaan yang mencari investasi maupun dari audiens yang bisa menilai, ya atau tidak saya ingin di sini atau di sana. Saat itu platform crowdfunding sedang sangat populer, yaitu ketika orang-orang melakukan donasi secara sukarela. Maksudnya orang saling bertukar barang atau mendapat pengakuan atau mendapat sesuatu yang lain, tetapi orang tidak menjadi pemilik perusahaan sama sekali. Seperti permulaan. Ya, memang ada tempat-tempat seperti itu di Rusia dan bahkan masih ada sampai sekarang. Oleh karena itu, idenya adalah berinvestasi secara tepat agar tidak menyumbang untuk produk tetapi untuk kepemilikan bersama, untuk potensi keuntungan meskipun tidak dijamin. Karena dalam bisnis apapun selalu ada risiko terkait jaminan, tapi di sini setidaknya ada peluang. Sedangkan di sana sejak awal sudah dikatakan bahwa tidak. Kamu hanya akan mendapatkan produk. Salah satu kisah paling terkenal dan mencolok adalah tentang Oculus. Mungkin semua orang sudah mengetahuinya. Untuk prototipe pertamanya, saya lupa nama belakang pendiri perusahaan ini. Jadi mereka mengumpulkan dana melalui donasi lewat platform crowdfunding. Di sana orang-orang ikut patungan, rata-rata kontribusinya sekitar $300 atau $500, dan sebagai imbalannya, penyelenggara menjanjikan kacamata Oculus itu. Setelah mereka melakukan itu, Facebook kemudian membeli perusahaan mereka dengan keuntungan ribuan kali lipat. Mereka memproduksi kacamata ini mengeluarkan $300 masing-masing, dan jika mereka berinvestasi pada saat itu, mereka akan memiliki $300.000 masing-masing. Ini adalah contoh perbedaan antara crowdfunding. Anda menerima suatu produk yang Anda dukung dengan donasi, atau Anda menerima saham di suatu perusahaan yang jika berhasil akan berkembang pesat. Yang jauh lebih sangat menarik. Ya, tentu saja memang benar sekali. Pertanyaannya adalah apakah ini lebih menarik bagi penyelenggara, bagi proyek itu sendiri. Jika bisa dilakukan dengan cara ini, bisa dilakukan dengan cara itu. Ini hanyalah proposal yang berbeda. Oleh karena itu, kami mendirikan perusahaan pertama kami pada tahun 2013, dan pada akhirnya kami secara resmi meluncurkan Aktifim pada tahun 2014. Lalu ada sebuah platform di mana kami dapat mengamati orang-orang seperti apa yang menjadi tuan rumah, jenis proyek, apa yang mereka kerjakan, dan sebagainya. Kami menerima sekitar 1.500 aplikasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 perusahaan yang dipublikasikan, dan itu memang perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar. Dan dari jumlah total itu, tidak semuanya berhasil mendapatkan pendanaan, hanya sekitar 38 perusahaan saja yang mendapatkan pendanaan. Itu adalah perusahaan-perusahaan kecil yang sangat beragam, ada yang membuka kedai kopi, ada yang membeli satu lantai penuh di gedung baru, ada yang menjual kacang-kacangan dan membutuhkan peralatan khusus. Jadi ini adalah berbagai macam bisnis kecil dengan anggaran sekitar 3, 5, hingga 10 juta rubel. Namun selalu ada pemahaman bahwa terkadang ada berlian yang muncul, tapi mereka membutuhkan 1 miliar, 10 miliar. Dan untuk itu dibutuhkan basis yang benar-benar berbeda untuk bekerja, yang bisa mendukung kebutuhan tersebut. Karena itulah ide untuk menyatukan orang-orang lahir pada tahun 2013 dan secara bertahap berkembang menjadi sebuah platform. Setelah itu platform tersebut terus mengalami perubahan. Saya menyadari bahwa yang paling menarik, yang paling bisa dibilang yang berpotensi paling menguntungkan adalah perusahaan-perusahaan besar, karena memang bagian yang paling menggiurkan itu adalah yang besar-besar. Apapun yang dikatakan orang, tetap saja untuk membuat sesuatu yang sangat menguntungkan, itu tetap membutuhkan investasi yang sangat besar. Itu adalah perusahaan-perusahaan besar, teknologi-teknologi yang solid, dan sebagainya. Dan karena itu, kami berbelok ke arah lain yang berbeda, di mana kami tidak membuat toko retail besar dengan banyak proyek-proyek yang berbeda di dalamnya. Kami memilih proyek tertentu, menjalin kemitraan yang erat dengannya, membentuk sebuah perusahaan dan secara terarah mendanai. Jadi bukan banyak proyek-proyek kecil, melainkan satu proyek yang besar. Begitulah kira-kira semuanya berubah secara signifikan.
Ya, seberapa enak pun rasa kopi atau sebaik apapun kualitas layanan tambal ban, tetap saja mereka punya keterbatasan masing-masing. Ya, memang potensi setiap bisnis itu berbeda-beda tentu saja. Jadi, jika dapat disimpulkan, ide utama dari platform ini adalah untuk menyatukan orang-orang dan memungkinkan mereka untuk dapat. Ya, lihatlah, nilai yang benar-benar diciptakan oleh platform itu sendiri adalah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada orang biasa yang mungkin berpenghasilan 1.000 atau 2.000 dolar untuk menjadi seorang investor yang sukses dan berdaya. Menjadi bagian dari kumpulan besar investor yang sekarang sudah ada instrumennya, dulu belum ada, 10 tahun lalu belum ada, apalagi di Rusia. Di Rusia, kata investor itu dulu hampir seperti kata makian. Hal ini sangat dipengaruhi oleh bank, Tinkoff, berbagai broker bagus yang juga mulai menyediakan layanan ini, juga bursa. Tapi pasar ini dulu belum ada, benar-benar tidak ada. Kesempatan bagi orang biasa untuk menjadi pemilik bersama perusahaan besar itu tidak ada. Jadi memang sejak awal perjalanan kami dan seterusnya, pendekatan kami selalu seperti itu. Dan ada beberapa proyek-proyek tertentu yang tidak bisa mendapatkan investasi dengan cara-cara klasik yang sudah umum. Dan di celah inilah bisa dibilang kami masuk untuk memberikan solusi yang inovatif. Untuk orang-orang yang ingin memiliki perusahaan besar dan untuk perusahaan besar yang tidak bisa mendapatkan investasi dengan cara klasik karena investor besar klasik tidak mau mengambil risiko kehilangan kehidupan yang nyaman demi kehidupan yang lebih baik. Sedangkan proyek-proyeknya bersifat ventura, yang berarti memiliki potensi risiko namun juga peluang keuntungan yang tinggi. Dan banyak orang dengan nominal investasi yang relatif kecil bisa dengan mudah melakukannya, karena bebannya dapat tersebar secara merata. Jadi inilah yang terbentuk di arah ini. Ini berkaitan dengan keunikan bagi orang-orang untuk bersatu agar bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar dan mendapatkan akses ke hal-hal yang sebelumnya tidak bisa mereka akses. Sebenarnya saya sudah tertarik dengan crowd investing sejak awal Project Duyunov dan proyek pertama yang mereka realisasikan. Namun sebenarnya baru-baru ini saya benar-benar merasakan kekuatan crowd investing ini. Karena dengan bersatu, orang-orang yang memiliki satu tujuan yang sama bisa mewujudkan ide apapun, bahkan gagasan paling berani sekalipun, tanpa keterlibatan pihak besar manapun. Ya, tahu tidak? Ada lagi, saya tidak tahu apakah bisa memasukkan cuplikan ini. Jadi ada satu konferensi yang diselenggarakan. Di sana ada sebuah presentasi tentang siapa yang memegang modal di Rusia, maksudnya siapa yang memilikinya. Dan di sana ada persentasenya. Porsi yang cukup besar dimiliki oleh bank, sebagian lagi oleh para pengusaha, dan pemilik aset-aset besar. Namun secara keseluruhan, porsi uang terbesar dalam persentase yang sangat signifikan justru dimiliki oleh orang-orang biasa pada umumnya. Perbedaannya yang mendasar hanya pada distribusinya yang sangat tersebar luas dan tidak ada benang merah yang jelas dan konkret yang secara langsung menghubungkan pesan informasi tertentu dengan masing-masing individu atau orang ini secara spesifik. Kami memutuskan untuk menciptakannya. Kami memutuskan untuk mengejar uang secara signifikan ke bagian terbesar dari persentase uang itu dan membuat benang-benang penghubung yang sangat penting ini. Kepada mereka yang sebelumnya tidak pernah diajak bicara, tidak pernah diberi kesempatan untuk mencoba, setidaknya memulai berinvestasi, memahami, mengerti, dan mencoba. Karena sebelumnya kebanyakan orang berpikir bahwa ada seorang ahli, seseorang yang paham investasi di bank atau di tempat lain, dan saya percaya padanya, saya akan bertanya padanya, dan dia yang akan menyelesaikannya. Lalu datanglah internet, datanglah informatika total yang menyeluruh, sehingga siapapun, benar-benar siapapun, memiliki akses yang sama dan setara ke segala informasi penting seperti ahli itu. Hanya saja ahli tersebut memang lebih memperhatikan hal itu secara mendalam. Saya ingat dengan jelas, kami pernah berada di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Belgazprom di Belarus. Itu terjadi pada tahun 2013. Di sana, pemilik bank yang terkemuka duduk dengan tenang. Dia adalah sosok yang bertanggung jawab penuh dalam mengatur seluruh acara tersebut. Saat itu, bank tersebut adalah bank keempat terbesar di Belarus. Mereka mengundang kami sebagai platform dan pemilik bank mengatakan hal berikut, bahwa informatika ini tersedia untuk semua orang. Dan mengapa seorang ahli di bank bisa memutuskan dengan lebih baik kemana uangmu harus dialokasikan, padahal ada kamu sendiri yang memiliki informasi yang persis sama. Hanya saja kamu bisa meluangkan lebih banyak waktu dan lebih mendalaminya. Dan saat itu ide dari bank tersebut adalah
Kami menyadari bahwa kami tidak bisa menghentikan gerakan ini, jadi lebih baik kami memimpinnya. Itu terjadi di Belarus dan mereka sebagai bank sangat memahami karena dalam arti tertentu platform crowdfunding adalah semacam pesaing bagi bank. Orang-orang biasanya menaruh uang mereka dalam bentuk deposito di bank. Bank kemudian menjadi pemilik sah aset tersebut dan mereka menginvestasikannya sesuai dengan kebijakan internal mereka sendiri. Lalu muncullah sebuah platform yang berkata, bagaimana jika kita langsung saja kalian bisa mempublikasikan proyek di sini dan para calon investor akan memilih di antara kalian sehingga pada dasarnya ini akan menjadi bursa proyek, sebuah kebebasan. Dan dalam hal ini peran bank menjadi tidak terlalu dibutuhkan. Dan sepertinya seharusnya pihak bank akan menolak semua ini, tapi justru sebaliknya yang terjadi. Pihak bank malah ingin mengatur seluruh proses ini. Mari kita lepaskan sebagian besar tugas dari diri kita, biarkan orang-orang memilih sendiri. Saya rasa di tengah gelombang ini mulai bermunculan instrumen-instrumen di mana siapa saja bisa berinvestasi ke perusahaan melalui smartphone mereka. Tentu saja ada banyak faktor yang berperan di sini karena keberadaan internet telah mengubah banyak hal, begitu juga dengan adanya layanan dan sistem pembayaran. Munculnya ponsel dengan aplikasi ini, semua chat, mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya bukan hal sepele. Informasi kini menyebar sangat cepat dan serius, begitu banyak hal yang sebelumnya tidak mungkin kini menjadi mungkin. Dulu, siapa yang menguasai informasi memiliki keunggulan besar, tapi sekarang keunggulan itu tidak ada, semua berada dalam posisi setara. Kamu pernah mengatakan bahwa ada banyak sekali proyek-proyek yang sedang kamu pertimbangkan dengan serius untuk dapat didanai Ngalototu. Bagaimana sebenarnya proses seleksi proyek itu berlangsung secara umum? Saya tahu yang menghubungi kalian dan kalian mempertimbangkan bidang yang berbeda. Ya, tahu tidak bagaimana sebenarnya awalnya? Lihat, saya tidak mengambil keputusan untuk mendanai siapapun. Saya hanya memutuskan siapa yang akan saya tampilkan agar mereka berpotensi bisa mendapatkan pendanaan. Di sana, ini adalah pembicaraan yang sangat panjang, akan menjadi sulit. Lebih baik saya ceritakan saja bahwa di antara proyek-proyek yang telah dipublikasikan, kadang saya melihat ada permata yang sangat berharga. Saya lihat dan berpikir, ini sungguh luar biasa. Kenapa ini belum tersebar luas? Kenapa ini belum dikenal oleh dunia? Dan saat itulah lahir dasar ideologis kedua untuk proyek-proyek yang secara pribadi paling menarik dan penting bagi saya untuk dikerjakan, di mana saya melihat potensi terbesar. Seperti apa bentuknya itu? Setelah runtuhnya Uni Soviet, tersisa banyak sekali orang-orang yang sangat berbakat, benar-benar jenius, insinyur terampil, pengembang inovatif, yang di tangan mereka ada berbagai penemuan luar biasa dan teknologi canggih. Namun, orang-orang ini di luar sistem yang telah membesarkan mereka seolah-olah tidak sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya harus dilakukan dengan semua potensi dan aset berharga itu. Maksudnya, mereka tidak suka media sosial, biasanya mereka adalah pria dewasa yang serius dengan tim mereka, dan mereka, bagaimana ya mengatakannya, mereka tidak berhasil menjadikan pengembangan ini sebagai produk, atau lebih tepatnya, mereka tidak bisa mengubahnya menjadi produk dan membangun bisnis darinya. Karena orang-orang ini, di sini saya memakai sebuah metafora, kamu adalah juara olimpiade, lalu kamu diberitahu, ini tempat tinggalmu, ini makananmu, semua kebutuhanmu dipenuhi, kamu hanya perlu menjadi yang terbaik dalam berlari. Kamu hanya disuruh berlari, berlari saja. Dan kamu pun berlari, terus berlari, mendedikasikan seluruh hidupmu untuk itu, menjadi yang terbaik di dunia, lalu tiba-tiba komite olimpiade bubar. Dan kamu masih tetap yang terbaik di dunia dalam berlari, tapi kamu tidak tahu cara bekerja, kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak punya tempat tinggal, kamu sudah melakukan apa yang memang menjadi tujuanmu sejak lahir. Dan sistem yang dulu menopang semua itu sudah tidak ada lagi, dan orang-orang ini tetap seperti para pelari amatir, tapi siapa yang akan membayar tiket mereka, kejuaraan, forum, sehingga terjadi semacam diskoneksi yang nyata dengan realitas, dengan sesuatu yang indah sekali. Meskipun dia menyukainya dan tahu semua orang menyukainya, dia tidak punya pengalaman bagaimana mengaturnya. Dan ini benar-benar yang terbaik di dunia. Ini adalah proses yang berbeda, menciptakan produk, mengomersialkannya, meluncurkannya. Karena ada produk, pengembang sudah membuatnya, sekarang harus diproduksi massal, butuh beberapa miliar, dia seperti mengembangkan produk, mencari beberapa miliar, itu benar-benar tugas yang berbeda. Merekrut orang, mencari di mana semua itu dilakukan, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya menyadari bahwa di Uni Soviet masih ada banyak orang seperti itu. Saya mulai mencari mereka, bertanya-tanya dari mana mereka berasal,
dari acara televisi, dari beberapa buku, dari beberapa institut, dari beberapa saluran YouTube. Kami datang berbicara, datang lagi, berbicara lagi. Dan inilah masalahnya lagi, mereka semua sudah cukup tua, mereka sudah sangat lanjut usia, dan bahkan dengan proyek-proyek yang sedang kami ajak bicara, orang-orang yang berharga ini akan segera pergi, dan bersama mereka semua teknologi berharga ini juga akan hilang begitu saja. Dan saya kembali merasakan FOMO. Sebuah organisasi besar yang telah bekerja selama bertahun-tahun untuk sesuatu itu menjadi yang terbaik, seluruh negara bekerja di sana dan itu menjadi yang terbaik. Dan hanya karena tidak ada dana dan dukungan, semuanya akan hilang begitu saja dan itu akan hilang selamanya, tidak akan pernah kembali lagi. Saya menonton acara di mana mereka bercerita bahwa untuk terbang ke bulan atau ke tempat lain sekarang, kita harus mengulangi seluruh perjalanan itu lagi. Karena teknologinya telah hilang. Untuk menciptakan teknologi, kita harus menempuh seluruh jalan itu dari awal lagi, berarti membangun institusi baru, butuh dana sangat besar, puluhan, bahkan mungkin 100 tahun, uang luar biasa banyaknya. Padahal orang ini kemarin masih bisa melakukannya. Dan saya merasakan semacam ketidakadilan yang mendalam, perasaan FOMO yang kuat, gitu, seperti ada peluang baik yang mungkin terlewatkan begitu saja, dan itu sangat memotivasi saya untuk bertindak. Jadi kami mulai mencari orang-orang yang memiliki visi serupa, dan begitulah saya mulai bekerja secara langsung dengan Dmitry Alexandrovich. Begitu juga dengan soal kapal udara yang inovatif ini, semuanya berawal dari hubungan dan koneksi yang berharga ini. Saya selalu tertawa, ya konyo saat kuliah di institut. Saya belajar matematika pemrograman, saya sama sekali tidak mengerti untuk apa saya mempelajarinya, kecuali ketika saya mulai mengerjakan pekerjaan yang mengotomatisasi proses. Jadi pada dasarnya saya bekerja sesuai dengan jurusan yang saya pelajari di institut. Ya, jurusan saya memang bernama penyediaan matematika untuk administrasi sistem informasi, yaitu mengotomatisasi proses-proses yang kompleks dalam sistem informasi, dan pada dasarnya mengorganisasi pekerjaan dengan para investor serta pihak-pihak terkait lainnya. Itu sendiri adalah otomatisasi proses yang komprehensif melalui sistem informasi yang canggih. Dan pada dasarnya itulah pusat utama dari Solar Group ini, yaitu kabinet pribadi yang merupakan sistem interaksi keuangan yang efisien dengan banyak orang. Sedangkan untuk proyek-proyek teknis yang konkret, menurut saya kebanyakan orang memang secara default dan alami tertarik untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat material, yang benar-benar bisa dirasakan secara langsung. Mari, kamu tahu kita bicarakan supaya ini lebih jelas kenapa justru memilih balon udara. Karena keputusan ini diambil entah mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, dan itu sudah diambil dalam kerangka sistem yang sudah ada. Jadi kalau bicara bagaimana Solar Group dibentuk, itu dibentuk ketika belum ada apa-apa, jadi sebagai wadah untuk menyatukan orang-orang. Lalu ketika sudah banyak orang yang bergabung, ketika saya sudah memahami potensi keuangan dengan lebih baik, seberapa besar skala proyek yang bisa kita jalankan, skala itu pun bertambah secara bertahap. Dan pada suatu hari seorang rekan datang kepada saya berkenalan dengan kepala insinyur, seorang akademisi yang dulu membangun balon udara di Uni Soviet pertama, dan dia mendukung penuh untuk menghidupkan kembali, memulai, dan seterusnya. Saya sempat takut nih karena ini terlalu besar skalanya, membangun peralatan penerbangan. Membuat motor listrik itu satu hal, tapi ini sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangkan saja membangun pesawat seperti, ayo kita buat Boeing sendiri. Selama 3 tahun kami berdiskusi, mendalami, dia meyakinkan saya, itu berlangsung sangat lama. Saya berkonsultasi dengan semua orang menertawakan saya. Itu terdengar konyol, ayo kita bangun kapal tanker. Sepertinya Brussels tidak membiarkan. Secara perlahan-lahan, secara bertahap, saya mulai benar-benar memahami bahwa sebenarnya ini memang agak absurd. Ini adalah pilihan yang paling aman, paling efisien, paling murah, secara logis sangat benar, sudah ada dan tersedia, dan yang pertama kali menaklukkan langit. Entah kenapa sekarang hal itu tidak ada, padahal semua tahu ini berfungsi, tapi tidak ada yang benar-benar mengerjakannya. Memang ada perusahaan yang menanganinya karena sudah lama bergerak di bidang itu, ada juga startup yang mencoba. Sedangkan di Rusia tidak ada apa-apa. Selain itu, semua ini juga bertepatan dengan apa yang terjadi di Rusia pada industri penerbangan, di mana di banyak sektor, bukan hanya di industri penerbangan,
terjadi kekacauan total, dan ketika orang bilang bahwa suatu saat nanti kita bahkan tidak akan punya apa-apa untuk diterbangkan, padahal sebenarnya ada solusi sederhana, murah, aman, dan mudah diakses, serta faktanya memang ini berfungsi. Ada orang-orang yang bisa melakukan ini. Sekarang saya menceritakan secara singkat. Saya butuh beberapa tahun untuk memahami hal ini, untuk mengambil keputusan bahwa dari segi keuangan kita sanggup, bahwa dari segi teknologi ini memungkinkan, bahwa dari segi tim itu memang ada, bahwa di Rusia masih ada cukup banyak sekali orang yang pernah melakukan hal ini, ternyata memang benar-benar ada. Lalu memastikan bahwa semuanya setuju untuk terlibat lagi dalam hal ini, dan kami pun memulai pekerjaan ini. Dan hanya ketika saya menyadari bahwa semuanya baik-baik saja, ada yang akan mengerjakan, ada yang harus dikerjakan, semua orang bisa melakukannya. Ini sangat dibutuhkan, ini menguntungkan, ini bisa diwujudkan. Tidak ada jebakan tersembunyi yang benar-benar berbahaya, yang ada pun bisa diatasi dengan mudah. Banyak sekali hal-hal yang modern dan canggih. Dan begitulah ide untuk meluncurkan sebuah proyek baru yang sangat penting dalam kerangka gerakan besar yang sudah ada, yang dimulai 10 tahun yang lalu, kembali muncul dan menjadi kenyataan. Dan sekali lagi, bagi saya argumennya adalah reaksi komunitas terhadap semua ini. Kami memiliki sekitar 500 juta orang. Saya berencana membuat proyek seperti ini karena viralitas semacam itu tidak bisa tercipta secara kebetulan. Jelas bahwa ada metode untuk menciptakan viralitas, tapi maksud saya dalam skala global. Bagaimana jika keadaannya benar-benar buruk, dan terkadang justru pertumbuhan yang sangat pesat itu dengan sangat sulit sekali dibendung. Sebaliknya, seperti bola salju yang perlahan menggelinding sendiri. Sebaliknya, turnamen tersebut telah secara resmi dihentikan. Dan ternyata juga kapal udara yang megah dan indah ini dikaitkan dengan mimpi banyak orang. Langit yang luas dan biru adalah sesuatu yang sangat istimewa, romansa yang mendalam, khususnya kapal udara. Ada banyak sekali di antaranya dalam budaya populer, dalam film-film yang menarik, dan juga dalam buku-buku yang inspiratif. Tapi mereka tidak ada. Aneh sekali. Saya juga melihat beberapa kriteria lainnya. Saya hanya berpikir untuk pergi ke Worstad, melihat berapa banyak orang di sana, dan mengapa meminta. Ya, saya bertanya, saya masuk, saya melihat sekitar 80 sampai 140 sampai 140 ribu orang sebulan. Saya bertanya, apakah kapal udara di Rusia berbahasa Rusia? Hanya di Yandex. Di dunia Anda mungkin mengalihkannya dengan 10 gitu. Biasanya itulah statistiknya. Namun jika mereka mencari di Google tentang pesawat terbang atau mobil, jelaslah bahwa mereka ingin membeli mobil atau pesawat terbang. Pertanyaannya, apa yang dicari 100 ribu orang ini di Google terkait dengan kapal udara? Ada ketertarikan, ada keinginan ya secara umum terhadap teknologi, terhadap mesin, terhadap produk ini. Dan mengingat bahwa selama ratusan tahun terakhir ini, benda ini memang tidak ada. Jadi terkesan seolah-olah ada sebuah niat kolektif yang sudah benar-benar siap. Ya, seolah-olah sudah ada landasan informasi, niatnya secara umum juga sudah ada. Kedengarannya memang agak absurd, semua orang tentu tahu itu sangat keren, tapi benda itu sebenarnya tidak ada. Ngomong-ngomong ya, saya sering bertanya kepada banyak orang tentang kapal udara, dan saya sering mendapat 2 jawaban. Bagi sebagian orang, itu adalah sesuatu dari masa lalu, terlupakan, berbahaya, tidak efektif. Semua orang menganggap bahwa itu memang sama sekali tidak diperlukan. Dan ada kategori kedua yang menganggap ini semacam fiksi ilmiah masa depan. Dia hanya ada di film-film fiksi ilmiah. Dan saya harus menjelaskan bahwa ini benar-benar nyata. Saya juga berpikir begitu tentang kapal udara pertama. Awalnya ada seseorang yang menawarkan ide ini kepada saya. Sebuah konsep kapal udara yang inovatif, ya. Dia sendiri yang kemudian membangunnya. Proses pembangunan yang menantang itu memakan waktu bertahun-tahun. Namun demikian, sekarang saya adalah pendukung setia, benar-benar yakin sepenuhnya bahwa memang seperti itulah kenyataannya yang telah terbukti. Sepertinya memang ada kesenjangan yang sangat besar antara biaya yang diperlukan untuk menguji hipotesis ilmiah ini dan kemampuan orang biasa. Apakah hal ini bisa dibuktikan atau tidak, itu membutuhkan banyak sekali uang dan lagi-lagi butuh beberapa tahun yang panjang untuk menyelesaikannya. Sebenarnya sudah ada upaya-upaya sebelumnya. Ya, dan entah mengapa tidak berhasil sama sekali. Ada yang berhasil, akan tetapi entah mengapa tidak dilanjutkan lagi.
Tapi kami pergi sendiri untuk terbang dengan balon udara itu, melihat langsung, mendalami berapa banyak yang bisa dihasilkan dari situ dan sebagainya. Tentu saja semua itu kami lakukan sendiri. Dan kami sampai pada kesimpulan bahwa ini keren, sangat menjanjikan, bisa diwujudkan, dan benar-benar luar biasa. Sergey, bagaimana proyek Dirigible bisa masuk ke dalam portofolio Anda? Apakah ini sesuatu yang besar, sesuatu yang fantastis? Dalam komunitas kami yang mendanai berbagai proyek lain, saya selalu mencari proyek-proyek baru saja. Saya selalu bilang bahwa kita harus terus-menerus mencari proyek lagi, dan lagi. Saya mencari, dan orang-orang terus datang kepada saya. Orang-orang yang benar-benar berbeda dengan berbagai macam tawaran, di berbagai tahap kesiapan, dengan tim yang berbeda-beda. Ada juga beberapa penipu yang licik. Kepada mereka kami memberikan sejumlah uang dan mereka langsung pergi begitu saja, hanya mengambil sedikit dari uang kami. Lalu salah satu orang yang datang adalah seseorang yang menggeluti bidang balon udara. Dia memperkenalkan kami pada hal itu selama beberapa tahun. Dan saya memperhatikan karena saya punya tanggung jawab untuk menawarkan sesuatu kepada audiens yang ikut dalam gerakan ini dan tidak bisa sembarangan. Kami memilih dengan sangat sadar, serius, tanpa mengambil risiko, dan akhirnya sampai pada keputusan untuk menggunakan balon udara. Ya, saya takut dengan skala proyeknya. Saya pikir ini akan menjadi proyek yang terlalu besar, seperti membangun kapal luar angkasa. Kapal apa maksudnya? Tapi kemudian semua kepingan puzzle yang terpisah itu menyatu dengan sempurna. Ini ada, itu ada, semuanya benar-benar ada. Dan akhirnya kami dapat mempresentasikan hasil kerja keras ini kepada audiens yang hadir. Dan begitulah proyek penting ini muncul di tempat kami sekarang. Apa saja kriteria umum yang biasanya digunakan untuk proyek atau orang yang maju dan dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan pendanaan atau dukungan finansial? Ya, lihat, ada banyak inisiatif dan semuanya berbeda. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk yang utama yang didasarkan pada potensi dan keuntungan. Yang kedua adalah apa yang menjadi dasarnya. Bagaimana keuntungan ini diperoleh? Semua orang di sana tahu bahwa ada daerah yang keuntungannya sangat besar, tetapi sayangnya tidak ramah lingkungan. Ya, saya sepenuhnya paham bahwa untuk audiens global, kami dibutuhkan sesuatu yang bersifat universal, karena perusahaannya adalah perusahaan internasional. Di sana ada orang-orang dari berbagai budaya dan bahasa yang berbeda, dan perusahaan-perusahaan ini harus menyelesaikan masalah-masalah orang-orang biasa, jadi mereka harus bersifat universal dan dapat diterima secara luas. Harus ada sesuatu yang bersifat ilmiah, berupa pengembangan atau teknologi inovatif yang mampu menyelesaikan masalah universal yang ada di seluruh dunia. Biasanya teknologi-teknologi ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi dunia, seperti mengurangi emisi, menurunkan konsumsi energi, yang secara umum disebut sebagai teknologi hijau. Dan ini memang menjadi tren yang sangat penting secara umum. Namun ketika kamu bekerja dengan banyak orang, kamu menyadari bahwa mereka bereaksi terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan diri mereka sendiri. Mereka memiliki masalah yang sangat spesifik ini. Dan jika kita mengambil contoh project Duyunov Motors, itu hanyalah sebuah motor yang sangat efisien dan hemat energi. Artinya, mereka dapat secara signifikan mengurangi konsumsi sumber energi yang dibakar untuk menghasilkan energi. Ketika motor-motor ini diterapkan, mereka lebih efisien, lebih murah, lebih ringan, menggunakan lebih sedikit material, dan sebagainya. Jadi, ya, ini memang soal keuntungan yang diperoleh, tapi juga soal bagaimana cara mendapatkan keuntungan itu. Di tempat kita, saya katakan dengan jelas, ini adalah sesuatu yang universal untuk seluruh dunia, sesuatu yang seperti kata-kata yang sering diucapkan oleh banyak orang, teknologi hijau ini akan membuat dunia menjadi jauh lebih baik. Tapi tampaknya memang begitu adanya karena sifatnya yang universal, karena cara kita mengumpulkan dana adalah dari orang-orang biasa, dan orang-orang biasa ini ada punya niat baik yang sederhana. Dan mereka berkata, saya akan mendukung sebuah sesuatu yang sungguh benar-benar bermanfaat, membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, jauh lebih baik daripada saya harus mengorbankan hati nurani saya. Misalnya, ayo kita bakar semua hutan-hutan ini dan menjualnya, atau kita jual saja dan bilang bahwa hutan-hutan itu terbakar. Ya, maksudku, kamu paham kan, di sana juga ada keuntungan yang etis. Ya, saya rasa orang-orang memang seperti itu. Banyak sekali orang di seluruh dunia yang membersihkan hutan yang terbakar. Maksudnya,
ini adalah teknologi hijau tertentu yang berdampak positif pada dunia. Ini adalah teknologi termasuk sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak akan dilakukan orang lain dan tidak akan ditiru besok. Ya. Ini adalah hal-hal yang cukup rumit. Lagi-lagi, ini melindungi kamu dari situasi yang tidak diinginkan di mana besok kamu meluncurkan sesuatu yang baru, lalu seseorang dengan cepat menirunya dan bisnismu jadi hancur. Harus ada sebuah tim yang sudah terbentuk dengan baik, yang bisa mewujudkan hal itu dengan sukses, yang sebelumnya sudah punya pengalaman yang relevan, sudah solid dan sebagainya. Sergey, secara umum bagaimana cara menghitung keuntungan ekonomi dari suatu proyek? Apakah ada tim khusus atau dilakukan analisis secara umum? Biasanya seseorang datang dan mengajukan ide, ada proyek dan dari proyek itu bisa menghasilkan sejumlah uang melalui cara tertentu. Lalu dia menceritakan ide-idenya, asumsi-asumsinya, semuanya dijabarkan termasuk rencana bisnis dan sebagainya. Kami memeriksa semuanya, melihat, dan biasanya ceritanya sama, misalnya tentang kapal udara. Ada pasar untuk alat transportasi udara. Di pasar ini terdapat berbagai jenis mesin, baik pribadi maupun komersial, yang dapat terbang pada jarak tertentu dengan kapasitas angkut tertentu, serta kebutuhan pengiriman barang pada jarak dan muatan tertentu, dengan kecepatan tertentu dan pada harga-harga tertentu. Ada harga dan pasar ini bernilai sejumlah uang yang sangat besar dan signifikan. Di pasar ini ada orang-orang, perusahaan, dan teknologi tertentu yang secara spesifik memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Masih ada beberapa kebutuhan di sana-sini, tetapi yang ini tidak bisa ke sana karena alasan tertentu, misalnya karena tidak ada infrastruktur yang memadai, dan yang itu juga tidak bisa ke sana karena alasan lain yang berbeda. Jika kita membuat mesin yang dapat memenuhi permintaan tersebut, ada kebutuhan seperti itu, namun belum ada solusi yang tersedia. Jika kita membuat balon udara, biayanya akan kira-kira sekian dan pendapatannya juga akan kira-kira sekian jika kita berbicara dalam skala yang sangat besar. Dan ketika kamu melihatnya dengan seksama, angkanya itu sungguh-sungguh fantastis dan luar biasa. Belum lagi ada banyak sekali keunikan yang sangat menarik dari segi operasionalnya, seperti misalnya kamu harus membuat landasan pendaratan yang khusus, potensi daya angkut yang sangat besar dan signifikan, dan berbagai hal lainnya. Dan kamu hanya menyetujui hal itu, memeriksanya dengan teliti, kamu bisa setuju atau bahkan tidak setuju dengan pendapat tersebut. Setelah itu semuanya perlahan-lahan diuji. Begitulah cara menghitung potensi keuntungan dari semua ini. Dan kesimpulan terbaiknya adalah bahwa kapal udara, ya memang di dunia kapal udara itu benar-benar luar biasa. Seperti yang saya bilang, biar saya kasih contoh yang paling sederhana. Ketika kami pergi ke negara Jerman untuk terbang dengan kapal udara yang megah, lagi-lagi ini adalah sebuah contoh yang sangat mudah sekali untuk dipahami. Di Jerman ada sebuah perusahaan Zeppelin yang terkenal, mereka punya 3 unit kapal udara dan semuanya berkapasitas 14 penumpang. 2 diantaranya terus beroperasi, artinya selalu digunakan. Mereka melayani para wisatawan dan menawarkan penerbangan yang menakjubkan selama setengah jam, 1 jam penuh, dan 1,5 jam di atas danau yang indah, pegunungan yang menjulang tinggi tepat di perbatasan antara Swiss dan Jerman. Saya bilang, ayo kita coba terbang dan rasakan pengalaman yang luar biasa ini. Tiketnya seharga mulai dari, menurut saya, 400 euro hingga 900 euro. Semuanya sudah habis terjual untuk setengah tahun ke depan. Akhirnya kami berhasil membeli tiket. Lalu Pasha bilang, aku ingin ikut dengan kalian, ayo beli 1 tiket lagi. Jadi selama setengah tahun penuh tidak ada 1 tiket pun yang tersedia sama sekali. Kalian bisa saja menghitung berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Ada statistik resmi tentang berapa penghasilan mereka. Dari 2 balon udara itu mereka menghasilkan 150 juta dolar per tahun dari 2 balon udara, masing-masing 14 kursi. Ekonominya dianggap sangat sederhana dan itu hanya dari penumpang saja. Jelas ini berlokasi di Jerman, dekat dengan Swiss, dan jelas juga mata uang yang digunakan adalah euro, bukan rubel. Sudah sangat jelas berapa biaya yang diperlukan untuk memproduksi balon udara ini, termasuk biaya pemeliharaan dan juga biaya operasionalnya. Dan berapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan, padahal ini hanyalah salah satu bidang usaha, bahkan bersifat hiburan semata. Jadi ini bukan merupakan kebutuhan pokok yang esensial, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan dan rekreasi. Sementara di dunia yang luas ini ada banyak sekali masalah yang hanya bisa diselesaikan secara eksklusif dengan balon udara. Sungguh tidak ada cara lain yang efektif.
terutama di Rusia sangat. Ya, ketika negara ini adalah yang terbesar di dunia secara wilayah. Banyak orang tidak memikirkan hal ini jika melihat peta bisa diperkirakan di mana di Rusia terdapat kehidupan. Peradaban, menurut saya, itu kurang dari 40% saja. 60% sisanya dulunya pernah dihuni, tapi sekarang belum dikembangkan secara menyeluruhnya, tidak berpenduduk sama sekali, dan tidak ada akses fisik yang memadai ke sana. Yaitu, jika kita berbicara tentang penawaran yang diberikan oleh Solar Group kepada pasar global, maka kita perlu memahami dengan jelas hal-hal berikut. Kami bekerja secara aktif di seluruh dunia. Artinya sebagian besar investasi penting kami datang dari berbagai negara yang berbeda, termasuk Afrika, Asia, kecuali wilayah Amerika, dan investasi berharga itu masuk secara langsung ke Rusia. Dan di Rusia sedang dibangun sesuatu yang sangat keren, sesuatu yang benar-benar besar. Artinya semuanya tersedia dalam berbagai bahasa dengan kemampuan untuk membayar dari negara manapun dan menerima pembayaran kembali ke negara manapun. Jadi kami telah mengorganisir sistem IT yang benar-benar canggih dan sangat serius, cocok untuk siapa saja, seperti toko online di mana Anda juga bisa mendapatkan penghasilan yang signifikan. Layanan yang baik, terjemahan ke semua bahasa, pemberian informasi secara terus-menerus, dan kerja publik yang berkelanjutan. Kami seperti sebuah serial yang sangat menarik di Netflix, yang terus-menerus menceritakan secara detail apa yang sedang terjadi dan bagaimana perkembangannya secara langsung dan real time. Karena itu saya benar-benar tidak tahu ada platform, produk, atau perusahaan pemasaran lain atau apapun juga yang bisa se-universal dan semudah diakses oleh siapa saja dalam berbagai peran yang berbeda seperti ini. Mulai dari sekadar menonton apa yang sebenarnya terjadi di sana, hingga peran seperti, baiklah, saya akan menginvestasikan sebagian kecil dari dana saya, sekitar $50, dan baiklah, saya akan membantu menarik orang lain untuk bergabung. Ya, yang kedua, saya akan menjadi seorang pendukung yang sangat aktif, seorang peserta yang berdedikasi, dan ada juga beberapa individu yang benar-benar datang dan bekerja secara langsung bersama kami di perusahaan ini. Jadi ini adalah sebuah sistem sosial dan keuangan yang sangat modern dan inovatif. Artinya kita melakukannya bersama-sama, melakukan hal besar, semuanya benar-benar transparan, siapapun bisa datang, lihat bagaimana sistemnya, bantu sebisamu, amati, dan sebagainya. Dan itu berlaku di seluruh dunia, dalam semua bahasa, dengan seluruh infrastruktur teknis. Mengenai fakta bahwa di internet ada banyak sekali proyek-proyek berbeda dan pastinya ya tidak selalu tapi banyak di antaranya pernah mengalami penipuan yang merugikan dan pasti juga ada serangan-serangan dari beberapa pembenci yang tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana cara menghadapi semua tantangan itu? Ya, lihat tentu saja semua hal itu memang pernah terjadi dan memang masih ada hingga saat ini karena pada dasarnya investasi itu bukanlah sesuatu yang pasti akan selalu menghasilkan uang. Dan batasnya sangatlah tipis antara seseorang yang memang berniat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal namun pada akhirnya gagal dan para investor tidak mendapatkan hasil apapun, dengan seseorang yang sejak awal memang dengan sengaja membuat proyek yang tidak bisa direalisasikan sama sekali dan menggunakan uang investor secara tidak bijak, mencuri, dan memang tidak berniat untuk menjalankan proyek tersebut sehingga para investor juga tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Hasil akhirnya memang sama, tapi ada nuansa yang membedakan. Oleh karena itu kami sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Kami tidak terlalu dibandingkan dengan siapapun karena banyak proyek bermunculan yang melakukan hal serupa dan sebagainya. Saya tidak tahu siapa yang berhasil di antara mereka, tapi kebanyakan tidak berhasil. Sangatlah sulit sekali untuk bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Apalagi mengingat tenggat waktu yang terus mundur, jumlah dana yang berubah, banyak hal yang berubah, sehingga orang bisa saja berkata bahwa kami sama saja. Dan itu benar-benar sangat wajar sekali. Yang menjadi pertanyaan utama adalah soal niat yang sebenarnya. Bisakah kita berhasil dengannya? Tentu saja bisa. Seperti halnya dalam bisnis apapun, segala sesuatunya bisa saja salah. Saya pernah berbicara dengan seorang malaikat bisnis, dan dia memutuskan untuk terlibat serius dalam investasi. Dan dia berkata, baiklah, kemana harus mencari investasi? Ya, hal yang paling dapat diandalkan adalah seperti real estate. Baiklah, tentu saja. Di manakah hukum yang paling keren? Ya, mungkin di Amerika, artinya Anda perlu berinvestasi
di Amerika di bidang real estate dan juga dapat diandalkan, semuanya diatur. Ini adalah sejenis perusahaan yang bergerak secara aktif di bidang real estate dan investasi, yaitu secara spesifik Amerika Real Estate, perusahaan resmi dengan dana yang sangat besar. Akibatnya ada banyak sekali jaminan, namun profitabilitasnya akan berkurang secara signifikan. Dia bilang saya hanya perlu menyimpannya stabil. Ya, saya berinvestasi di sana. Tidak ada uang sama sekali. 2008 saya rasa benar begitu, bukan permainan bantalan. Ya, saya memang tidak ingat periode spesifik apa yang sebenarnya dia bicarakan, tapi dia berkata, inilah logika saya yang sangat sederhana, saya hanya ingin menyelamatkan Amerika, jaminan, real estate, tidak ada apa-apa sama sekali. Dan sejak saat itu saya sadar bahwa saya akan berinvestasi kemana hati saya condong, ya tidak ada kriteria lain lagi, karena kerugian bisa terjadi bahkan pada yang paling andal dengan segala jaminan. Sedangkan di tempat kita membangun ilusi bahwa semuanya pasti akan berhasil bagi kita. Di tempat kami sudah tertulis bahwa ini adalah proyek Ventura, ini adalah proyek berisiko, ini adalah startup, ini bukan tempat di mana Anda memberikan pinjaman dengan jaminan sesuatu dan pasti 100% akan kembali. Dan saya menyadari sepenuhnya bahwa mungkin saja semua ini tidak akan berhasil sama sekali. Aku akan Oke, tapi saya melakukan segalanya agar ini berhasil. Kami melakukan semuanya secara terbuka dan seterusnya. Selain itu, orang-orang yang berinvestasi secara cicilan di tempat kami juga memantau apa yang terjadi. Mereka bisa kapan saja berhenti dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Mereka juga tidak wajib untuk terus melanjutkan dan bisa saja berkata, saya berencana memberikan kalian $1,000, tapi setelah saya lihat, misalnya, saya sudah memberikan kalian $50, saya lihat kalian berperilaku kurang baik, tidak mengikuti jadwal, volume investasi tidak cukup, saya tidak mau, saya membatasi diri pada risiko yang sudah saya ambil. Karena itu saya rasa ini jauh lebih jujur, jauh lebih transparan, dan juga lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dan sebenarnya juga lebih menguntungkan bagi investor, karena perusahaan dari pihaknya memungkinkan investor untuk mengunci syarat-syarat tersebut. Semua mekanisme ini sudah terintegrasi kami, tetapi intinya kami jujur berinteraksi dengan dunia. Kami membangun perusahaan, potensial menghasilkan banyak uang, kami melakukan ini dengan orang-orang ini, jangka waktu ini, dengan anggaran ini. Berhasil sini. Ngomong-ngomong, bagaimana sebenarnya kalian memilih atau menentukan tenggat waktu yang tepat untuk pelaksanaan suatu proyek yang sedang berjalan? Lagi-lagi ketika ada seseorang yang menjadi inisiator proyek, mereka akan menceritakan kepada kami. Pada dasarnya mereka bernegosiasi dengan kami seperti dengan investor kolektif sejak awal. Jadi mereka menceritakan, menunjukkan, mempresentasikan semua itu kepada kita, lalu kita memeriksanya dan sebagainya. Jelas kenyataan sering membawa perubahan. Sepertinya semua orang sudah paham akan hal itu. Meskipun demikian, tenggat waktu telah ditetapkan dan semua orang berusaha keras untuk memenuhinya. Dan jika kita secara khusus berbicara tentang proyek kapal udara generasi baru, apakah ada perjanjian awal dengan pelanggan mengenai di mana pesawat ini akan dijual atau layanan yang diberikan dan perusahaan mana yang akan menggunakannya? Ada, tetapi perlu diingat dengan seksama bahwa kami baru setahun mendirikan perusahaan ini. Artinya secara fisik kami baru saja mengumumkan bahwa akan ada sebuah perusahaan yang akan bergerak di bidang ini. Kami telah menentukan secara spesifik tipe dan juga ukuran mesin yang akan kami buat. Artinya, ini adalah mesin tanpa awak dan berawak, pertama-tama. Kedua, ada yang berukuran kecil, sedang, kaku, setengah kaku, dan juga lunak. Kami juga telah secara spesifik menentukan untuk tujuan apa alat-alat ini akan digunakan. Misalnya untuk komunikasi, pengawasan, angkutan penumpang, atau hanya kargo, baik itu berawak maupun tanpa awak. Kamu bahkan belum punya produk, tapi sudah bisa mempublikasikan spesifikasinya dan pihak berminat akan datang. Itulah yang kami lakukan. Kami bahkan belum benar-benar membuat mesinnya. Kami hanya mengatakan akan membuatnya. Inilah arah yang kami tuju. Siapa yang tertarik, silakan datang. Perusahaan-perusahaan mulai datang kepada kami dan menanyakan detailnya. Mereka bilang, kalian berencana membuat yang 2 ton, tapi kalau kalian buat yang 3 ton, kami butuh sebanyak ini. Dan kami berpikir, mau buat yang 2 ton atau 3 ton, apa bedanya buat kami? Tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi kami mulai mengumpulkan umpan balik yang berharga dari pasar untuk mengetahui secara spesifik siapa yang membutuhkan apa.
Berbagai perusahaan mulai datang kepada kami, mulai dari perusahaan swasta hingga perusahaan besar milik negara. Tentu saja, sektor minyak juga termasuk di dalamnya. Mereka bilang, wah, kami benar-benar perlu mengangkut barang-barang minyak yang sangat penting di tempat yang sama sekali tidak ada jalannya yang terpencil. Jadi mereka mengirimkan rig ke sana, dan setelah itu tidak ada akses kemana-mana jika semuanya tergenang air dan sebagainya, dan kamu harus menunggu di sana, kehilangan waktu setengah tahun. Dan di sana kamu menunggu, kehilangan setengah tahun. Misalnya, perlu memantau banyak jalur infrastruktur yang kompleks dan luas, mulai dari saluran listrik tegangan tinggi yang vital hingga jika kita bicara tentang industri minyak dan gas bumi yang krusial. Di perusahaan swasta, ini adalah tugas para logistik, terutama balon udara, karena mereka bisa mengantarkan dari tempat produksi ke tempat penggunaan tanpa perlu bongkar muat. Ya, itu sangat penting sekali. Mereka memiliki kemampuan untuk bergerak dengan leluasa di tempat-tempat yang tidak memiliki akses jalan, di mana tidak diperlukan izin atau persetujuan khusus apapun. Dan dari seluruh penjuru dunia, dari berbagai negara yang berbeda, termasuk negara Rusia, kami mulai menerima tawaran-tawaran konkret dan serius seperti itu untuk kerjasama. Saya bilang ke seseorang, semuanya dimulai ketika kami memperkenalkan Nova 01, kami mulai menerima pesanan iklan. Bagaimana kalau kita juga memasang iklan di atasnya, juga mengantarkan paket-paket kecil. Kami telah menerima pesanan konkret yang signifikan dari perusahaan minyak, dan kami sedang mengerjakannya secara aktif bersama mereka. Dan pada tahun depan, saya yakin kalian semua akan melihat orang-orang kehebohan yang luar biasa di televisi akan mulai. Itu benar-benar berasal dari klien sesuai dengan kepentingan mereka dan sebagainya. Ini adalah langkah demi langkah, dan semuanya mulai bergelora. Jadi ya, memang ada pesanan, tapi agar jelas pesanan itu bukan berarti kami sudah langsung menyerahkan mobil tersebut. Maksudnya ada yang datang dan bilang, tolong buatkan mobil-mobil seperti ini untuk kami, lalu kami langsung mengambil semuanya dan membelinya. Secara pribadi, saya paham bahwa pada dasarnya di zaman sekarang, bahkan dalam crowdfunding investasi secara umum, membicarakan soal jaminan itu agak menyesatkan. Tapi apakah perusahaan-perusahaan tetap memberikan semacam jaminan bagi para peserta, mitra, atau investor? Inilah cara kami mengatur semuanya, yaitu kami mencatat jumlah uang yang kami berikan kepada Anda berdasarkan perjanjian ini. Semuanya tercatat baik di sistem IT maupun dalam bentuk dokumen fisik yang Anda miliki. Jaminan yang kami berikan adalah bahwa kami membuat produk yang hebat, dibutuhkan oleh pasar, dan memiliki karakteristik yang unggul. Saya memperhatikan ini karena ada anekdot ketika pebisnis datang ke pengacaranya dan berkata, dengar saya akan transaksi, mereka siapkan dokumennya, tolong periksa apakah mereka mencoba menipu kita. Lalu pengacaranya berkata, dengar mereka mencoba menipu kita, dokumennya pasti rapi. Dokumen apapun tidak akan benar-benar membantu jika seseorang memang berniat untuk menipu. Bukan begitu? Misalnya kamu menaruh uang di bank, lalu bank itu tutup meskipun kamu punya jaminan dari pemerintah, apa yang bisa dilakukan jika itu memang bukan kebetulan? Dan sejak awal kami sudah bilang, kami proyek Ventura, bisa kami gagal, tapi lihatlah bagaimana kami bekerja, lihatlah tim bekerja bersama kami, datang dan bicaralah dengan orang-orang ini. Saya lebih memilih untuk secara cermat memperhatikan niat tulus dari orang-orang yang terlibat, kemampuan luar biasa dari tim untuk benar-benar mewujudkan semua gagasan tersebut, akal sehat yang mendalam, dan juga gagasan utama yang mendasari, yaitu apa sebenarnya yang kami lakukan dan mengapa kami melakukannya. Selain itu, saat ini Solar Group sudah memiliki proyek yang hampir sepenuhnya terrealisasi dengan baik. Jadi aktivitas ini bukan dimulai dari nol. Sudah ada proyek yang hampir selesai, hasilnya pun sudah terlihat nyata dan jelas, bukan hanya di atas kertas semata. Ya, dalam setiap investasi pasti ada berbagai risiko yang mungkin terjadi. Ada risiko penipuan yang sederhana, ada risiko teknis, ada risiko ide yang salah, dan ada juga risiko eksternal. Risiko memang selalu ada di setiap proyek investasi, tanpa terkecuali. Ya, pertanyaannya adalah seperti apa latar belakangnya, bagaimana mereka mengatasi kesulitan, dan hal-hal lain semacam itu. Karena itu di sini kita bisa melihat pada aktivitas-aktivitas sebelumnya. Sergei, apakah ada ciri utama dalam membangun hubungan kepercayaan dengan klien atau mitra yang terlibat dalam proyek?
Mungkin fakta bahwa kami telah bekerja selama 10 tahun dan tidak pernah melanggar kewajiban kami kepada mitra, semuanya berjalan dengan baik. Mungkin juga karena kami benar-benar terbuka baik kepada mitra bisnis, investor, maupun dunia luar secara luas. Kami merekam semua peristiwa yang terjadi dan secara rutin merilis berita terbaru. Imut Hope, kami rutin mengadakan konferensi, mengundang orang melihat capaian kami mudah diakses, kantor terbuka, penerbangan juga dapat diakses, artinya kami tidak menutup diri. Kami akan kembali setahun lagi menceritakan perkembangannya. Saya menganggap ini keunggulan besar. Sergei, bisakah Anda berbagi bagaimana secara keseluruhan perusahaan mampu mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapinya seperti pandemi COVID? Banyak bisnis terdampak, bahkan bukan hanya crowd investasi, tetapi juga perusahaan yang beroperasi, menghasilkan pendapatan, dan cukup besar. Bagaimana perusahaan melewati masa itu? Mungkin memang ya tantangan terbesar yang kita hadapi adalah pandemi COVID yang kemudian secara langsung diikuti oleh konflik SVO yang juga memberikan dampak signifikan. Banyak sekali perusahaan, teman-teman pengusaha benar-benar mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Dalam arti tertentu, kami cukup beruntung karena sejak awal kami sudah bekerja sepenuhnya secara online, seluruh sistem kami dibangun di atas infrastruktur TI, dan selain itu kami juga sudah beroperasi secara global pada saat itu. Dan kenyataan bahwa orang-orang harus tetap di rumah tidak menghalangi kami untuk terus bekerja. Pertama, kenyataan bahwa di Rusia mulai muncul kesulitan itu tidak terlalu kritis dibandingkan dengan kenyataan bahwa di seluruh dunia semuanya tetap berjalan. Selanjutnya apa akibatnya? Misalnya saat itu kami sedang dalam proses pembangunan yang sangat aktif dan kalau tidak salah harga logam naik 3 kali lipat sementara bangunan kami menggunakan rangka logam. Hal ini menyebabkan harga menjadi lebih tinggi. Kami hanya menjelaskannya kepada investor dan menunjukkannya. Para investor menanggapinya secara sangat positif. Kami telah merencanakannya dengan cara ini dan Anda dapat melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ya, seperti fakta objektif. Pilihan apa yang sebenarnya kita miliki? No? Kita tidak setuju atau kita menerima kenyataan yang ada dan meningkatkan anggaran untuk itu. Jadi beginilah semua itu pada akhirnya dialami. Tapi ya kami memang mengalami kekurangan dalam acara-acara kami yang biasanya diadakan secara offline. Jadi kami memutuskan untuk memindahkan semuanya ke platform online. Karena itu secara umum kami memang sudah berada di lingkungan informasi yang luas bahkan jauh sebelumnya. Jadi bukan di pekerjaan lapangan yang serba terbatas dan penuh tantangan, melainkan di dunia internet yang sangat terbuka sehingga bisa dibilang kami juga cukup beruntung dan mendapatkan banyak kemudahan. Kamu sudah beberapa kali menyebutkan bahwa proyek-proyek ini didukung oleh orang-orang dari berbagai negara. Bisa dijelaskan lebih detail negara mana saja yang terlibat dan berapa banyak? Kami juga bisa menampilkan statistiknya secara langsung, ada sekitar 190 negara, dari sana kami memiliki investor, dan sekitar 30 negara di mana kami memiliki perwakilan nasional. Itu termasuk Afrika, Asia, dan Eropa, meskipun sekarang Eropa lebih sedikit. Statistiknya juga bisa langsung ditampilkan. Kami telah membangun sistem perwakilan nasional, artinya ada orang-orang yang secara rutin dan aktif menjalankan pekerjaan di sana. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa muncul? Pada suatu saat, itu menjadi pertanyaan besar bagi saya. Kami dulu hanya punya situs dalam bahasa Rusia, tapi negara kedua dengan jumlah dana terbanyak justru Vietnam. Saya pikir saya masih sempat, kalian mau kemana? Sepertinya orang-orang hanya mencari informasi tentang teknologi dan mereka menerjemahkan situs web kami. Bagaimana perkembangan kami terjadi? Kami mulai di Rusia. Bekerja saja. Lalu saya melihat uang mulai mengalir masuk, investor muncul di suatu negara. Jumlah mereka makin banyak dan makin banyak. Jadi sesuai dengan itu, kami pergi ke negara tersebut dan menerjemahkan situs ke dalam bahasa mereka, lalu menunjuk salah satu dari mereka yang memang sudah menghubungi dan menemukan kami sendiri sebagai perwakilan, dan dia mulai menjalankan aktivitas secara aktif. Begitulah cara kami berkembang. Dan terakhir kali saya secara pribadi pergi, itu adalah perjalanan ke Afrika. Itu benar-benar luar biasa. Orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda, berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, namun ide-ide kami terasa sangat dekat bagi mereka. Saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, dan saya sendiri punya gambaran tertentu tentang Afrika. Seperti kebanyakan orang di dunia punya gambaran tentang Rusia, seolah-olah di sini orang menangkap beruang.
Saya dulu benar-benar berpikir bahwa benua Afrika itu tidak aman sama sekali, bahwa Afrika akan selalu membuat negara-negara Eropa kerepotan dengan berbagai masalahnya. Namun, Afrika Selatan sungguh luar biasa dan sangat mengesankan. Jadi idenya awalnya muncul secara kebetulan, seperti benih pohon yang terbawa angin ke suatu tempat, lalu di sana ia tumbuh dan kita mulai menyiraminya di sana. Dan begitulah kami hadir di banyak negara di dunia, dan di sana mereka berkembang. Para perwakilan nasional bekerja, memperluas aktivitas mereka. Kami juga bekerja di Amerika Latin, di Eropa, di Asia, dan di Australia. Meskipun sekarang juga tidak ada Australia, mereka pada masanya tidak menyukai Rusia. Ngomong-ngomong, menurutmu secara pribadi, apa sebenarnya yang memungkinkan kalian untuk menyatukan begitu banyak orang dari berbagai negara bersatu dalam satu tujuan besar? Menurutku justru karena sifat universal yang mendalam dari gagasan penyatuan orang-orang ini. Kamu tahu ada hal-hal yang bersifat naluriah, bahwa sendirian kamu akan menjadi lemah, tapi bersama-sama kamu akan menjadi jauh lebih kuat. Aku bilang gagasan penyatuan itu sendiri memang sangat keren sekali. Kedua, apa yang menyatukan kita? Sekitar tujuan yang sangat baik, sungguh positif sekali, dan sangat ambisius. Kreatif? Ya, kreatif. Ya, tentu saja ada bagian menghasilkan uang di sana, tentu saja. Dan secara umum itu luar biasa. Saya ingin bersatu untuk sesuatu yang dapat membuat saya lebih miskin. Sambutan hangat. Ya, untuk bersatu di sekitar sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan bagi Anda, ya. Tapi apa yang mendatangkan keuntungan itu sendiri sangat menarik, yaitu memberikan kesenangan luar biasa bahwa Anda dapat memengaruhi sesuatu, levelnya, itu bisa menjadi hal terbaik di dunia. Dan Anda akan menghabiskan seluruh hidup Anda, saya ikut andil di dalamnya, maksudnya ya. Dan saya pikir bahwa universalitas ide untuk bersatu dan juga daya tarik dari apa yang menjadi pusat persatuan itu benar-benar universal, itu berlaku untuk Afrika, Asia, Eropa, Rusia, dan apapun juga, baik dalam produk maupun ide. Ya, lebih jauh lagi, apa yang luar biasa dalam kata-kata Anda adalah bahwa orang-orang sendiri menemukannya dan tertarik pada gerakan ini. Ya, 100%. Maksudnya, bukan seperti kami datang, menunjukkan video di saluran pusat, seseorang datang ke sana, dan orang-orang menemukan kami dalam bahasa lain. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin saya catat. Ketika saya pergi ke konferensi, saya benar-benar melihat bahwa ini adalah citra nyata dari insinyur Soviet, citra pengembang Soviet di dunia. Jadi ketika kamu bilang kamu berasal dari Rusia atau proyeknya berasal dari Rusia, reaksinya sangat beragam. Pertama kali saya benar-benar terkesan dengan reaksi orang-orang Vietnam, maksudnya masyarakat Vietnam sangat mencintai Rusia, orang-orang yang berasal dari Rusia dan juga Uni Soviet. Setidaknya salah satu bagiannya. Intinya adalah dari sudut pandang rekayasa, ketika itu bukan Rusia modern melainkan Uni Soviet yang perkasa. Uni Soviet sangat banyak membantu berbagai negara di seluruh dunia dengan dukungan teknis, ekonomi, dan militer yang signifikan. Dan citra Rusia sebagai insinyur Soviet, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sejarah teknologi Soviet yang kaya, sangat melekat kuat di benak banyak orang-orang. Hal kedua yang saya lihat adalah bahwa di Afrika juga seperti itu. Artinya di Afrika ada sikap yang sangat baik dan hangat terhadap orang Rusia dan terhadap insinyur Rusia, bahkan lebih lagi. Mereka sangat menghormati, mereka sangat menghargai sekali. Ini benar-benar sebuah hasil dari interaksi reputasi antar negara yang kuat yang telah terjalin secara berkelanjutan selama bertahun-tahun lamanya. Bisakah kamu membagikan pengalaman pribadimu dalam kegiatan investasi, mungkin pada produk atau instrumen tertentu yang kamu gunakan secara pribadi? Saya sangat dekat dengan investasi, saya sudah lama berkecimpung di dunia investasi. Jelas, saya adalah investor di semua proyek saya, di mana saya mengatur penggalangan investasi. Tentu saja saya juga menjadi investor di sana. Selain itu, ada aturan dasar dalam berinvestasi, yaitu jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Kami memiliki proyek yang lebih kecil, dan ada investasi yang sama persis seperti itu. Ini adalah kisah investasi klasik yang biasa. Saya memiliki penasihat investasi, saya memiliki sejumlah instrumen yang saya gunakan. Ini adalah berbagai perusahaan di berbagai negara.
Rekening broker, saham ini benar-benar kumpulan instrumen yang biasa untuk jangka waktu yang berbeda, dengan tingkat pengembalian yang berbeda, dengan jaminan yang berbeda. Namun, sekali lagi, ini sama sekali tidak memakan waktu atau perhatian saya yang berharga, karena saya memiliki seseorang yang secara khusus mengurusnya untuk saya. Apakah ada aturan dasar tertentu? Ya. Sebagian dari pendapatan yang akan diperoleh sesuai dengan tingkat risikonya yang ada. Ya. Tidak ada yang luar biasa di sana. Sergey, apa yang secara pribadi menginspirasi kamu untuk menjalani bisnis ini? Bangun di pagi hari, apa yang mendorongmu secara keseluruhan? Nah, apalagi yang seharusnya dilakukan seorang pria di puncak masa produktifnya yang penuh energi ini? Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu sama sekali. Ada pekerjaan yang luar biasa indah dan sangat saya suka lakukan. Ada orang-orang yang kepada mereka saya memikul tanggung jawab yang sangat besar dan penting. Saya sadar sepenuhnya bahwa saya punya seorang anak, bahwa saya harus menafkahi keluarga saya, bahwa saya harus melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang keren, yang besar selama masih ada tenaga dan energi. Selama masih ada keinginan yang kuat, menurut saya itu adalah sebuah proses alami dari seseorang yang benar-benar mampu untuk mencoba melakukan sesuatu yang baik, yang besar dalam batas kemampuan yang ada pada dirinya. Menurut saya pribadi, setiap orang memanglah seperti itu. Saya sungguh berpikir, jika setiap individu memiliki motif yang mulia seperti itu, dunia kita ini pasti akan berubah menjadi jauh lebih baik. Lalu apa sebenarnya tujuan utama yang kamu kejar dalam jangka panjang, kemana kamu ingin benar-benar sampai pada akhirnya nanti? Saya pernah benar-benar menuliskan tujuan-tujuan pribadi saya. Saya ingin membangun sebuah perusahaan besar berskala internasional yang akan secara aktif membantu mewujudkan sekitar 100 proyek penting seperti di Rizable. Jadi saya tidak melihat diri saya secara spesifik, misalnya harus masuk ke bidang pembuatan pesawat atau yang lainnya, melainkan saya melihat misi saya adalah dalam mengorganisasi, menyatukan orang-orang, mencari talenta, produk-produk hebat, proyek-proyek, dan menggabungkan potensi orang-orang dengan potensi suatu produk secara sistematis yang dapat membantu banyak perusahaan teknologi untuk berkembang. Beberapa proyek besar yang menghasilkan uang dalam jumlah besar, memberikan kehidupan yang luar biasa bagi para investor yang telah mendukungnya dengan setia, dan ini mendorong investor lain untuk membantu proyek-proyek tersebut secara aktif sehingga sistem ini bisa berjalan dengan baik, menciptakan sesuatu yang sangat berani, besar, menyatukan banyak orang di seluruh dunia secara global dan memenuhi harapan mereka sepenuhnya. Itulah rencananya. Jadi masih tersisa 97 perusahaan lagi. Apakah selain proyek-proyek yang sudah ada dan sedang berjalan, ada bidang-bidang lain di negara kita ini yang menurutmu memiliki potensi yang sangat besar dan prospek yang cerah untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan? Nah, saya juga sudah menjawab pertanyaan ini di podcast ini. Jawabannya 100% adalah kecerdasan buatan. Itu sudah pasti. Masalahnya saya sendiri masih belum benar-benar paham bagaimana harus memulainya. Saya juga belum terlalu mendalaminya, karena saya sudah memilih arah yang sedang saya tekuni sekarang dan pasti akan saya dedikasikan beberapa tahun ke depan untuk itu. Namun kecerdasan buatan itu seperti kemunculan listrik sebagai sebuah teknologi, kemunculan kecerdasan buatan akan mengubah dunia secara drastis menurut saya ke arah yang lebih baik. Saya rasa saat ini semua perusahaan kurang lebih berada di posisi yang sama, semuanya masih di tahap awal, dan inilah peluang terbesar yang ada saat ini. Ini adalah peluang yang sangat besar yang akan mengubah semua bidang secara fundamental. Itu akan mengubah semua bidang yang ada di sekitar kita, benar-benar semuanya dan setiap aspek kehidupan. Kita bisa membicarakannya tanpa henti, secara mendalam dan komprehensif dengan segala implikasi dan konsekuensinya. Hanya saja ambang masuk ke sana yang sangat tinggi, bahkan untuk sesuatu yang serius, baik para spesialis yang memiliki keahlian khusus maupun para pemain besar serta para pemangku kepentingan utama benar-benar terlibat secara aktif dan serius di dalamnya. Tapi itulah yang paling keren dan menarik. Sergey, nasihat apa yang bisa kamu berikan kepada calon investor atau investor pemula, mitra bisnis yang baru mulai mengenal platform ini,
mulai mempelajari semua materi yang ada, dan baru mulai terjun ke dalam aktivitas yang dijalankan perusahaan? Nah, saya akan menyarankan untuk benar-benar memahami lebih dalam segala hal yang berkaitan dengan perusahaan kami ini. Bukan hanya secara dangkal, tapi benar-benar secara mendalam dan dengan kesadaran penuh, baru setelah itu mengambil keputusan penting apapun yang diperlukan. Karena selama 10 tahun ini sudah begitu banyak hal yang telah diciptakan, sehingga tidak mungkin untuk dapat memahaminya dengan cepat atau secara instan. Itu mungkin adalah hal utama untuk benar-benar bersikap serius dan penuh pertimbangan terhadap fenomena ini, karena ini adalah sebuah fenomena yang sangat besar, sebuah gerakan yang sangat besar, dan pemahaman yang salah bisa saja membuat Anda kehilangan peluang-peluang berharga yang sebenarnya terbuka lebar di depan Anda. Sergei, jika ada kesempatan yang sangat berharga untuk menyampaikan nilai utama yang paling penting dari bisnis atau aktivitas yang kamu mulai hanya dalam satu kalimat atau satu makna kunci yang mendalam, apa yang akan kamu sampaikan? Mungkin yang terpenting adalah bahwa bersama-sama kita semua menjadi lebih kuat, kira-kira begitu. Ya mungkin memang tidak ada cara yang lebih baik untuk mengatakannya dengan lebih tepat. Kita akan akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu dan datang ke sini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Undang saja ke ruangan sebelah. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih sudah menonton episode kami. Jangan lupa tulis komentar, berikan reaksi kalian, dan ajukan pertanyaan. Tulis juga secara umum topik apa lagi yang bisa kita bahas, dan mungkin kita akan bertemu lagi di episode berikutnya.